bersyukur kepadanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man minkum wafa, amma ba'du. Ya jamitullah bilahibah, nataqi maratan ukhra ma'a Ustadz Awan Suryana fi darsi lughah al-arabiyyah. Insyaallah fi hadhil fursa at-tayyibah sanastamiru maqad bada'na fi hifdzi surah al-ma'un. Anak-anak dari Ustadz cintai karena Allah, alhamdulillah bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Arab. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk menghafalkan surah al-ma'un. Sudah siap semuanya? Waqad intahayna fi yaumil amsi aw fi usbu'in qadim fi hifdzi surah al-ma'un min ayatil ula ila ayatil tsalitsah. Kemarin atau pekan-pekan sebelumnya kita sudah menghafalkan surah Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 3. Lidzalika fi hadzal yaum insyaallah sanahfad min ayatir rabi'ah ila ayati sabi'ah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menghafal ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, ayat terakhir. Konsentrasi, fokus, dan dihafalkan dengan baik. Oke, kita mulai ya. Baik anak-anak, kita langsung lanjutkan ayat yang keempat surah Al-Ma'un. Konsentrasi, fokus, perhatikan bagaimana gerakannya dan bagaimana cara menerjemahkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Perhatikan baik-baik. Fawailun, maka kecelakaan, lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Ulangi. Fawailun, maka kecelakaan, lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Jadi kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Di sini Allah hanya ingin memberikan informasi, yang salat aja masih celaka, apalagi yang tidak salat. Nah, bagaimana sholat itu bisa celaka? Nanti di ayat selanjutnya akan dijelaskan. Oke, hafalkan terlebih dahulu dan dikerjakan dengan baik gerakannya maupun terjemahnya. Oke, selamat mencoba. Ayat yang kelima, konsentrasi, fokus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Perhatikan baik-baik. Alladzina hum, yaitu orang-orang yang an salatihim, terhadap salat mereka, sahun, melalaikan. Ulangi. Alladzina hum, yaitu orang-orang yang an salatihim, terhadap salat mereka, sahun, melalaikan. Itu orang yang celaka tadi kata Allah di ayat yang keempat. Di ayat yang kelima ini Allah bilang yaitu adalah orang-orang yang mereka terhadap sholatnya itu melalaikan, asal-asalan, tidak peduli acuh. Ketika azan berkumandang dia masih beraktivitas, ketika dia mendengar azan dia masih melanjutkan aktivitas-aktivitas dia, main permainan dia dan sebagainya. Jadi tidak peduli terhadap apa yang dia dengar berupa azan untuk melaksanakan sholat. Akhirnya termasuk kategori yang sahun, lalai dalam sholatnya. Itu adalah orang-orang yang celaka. Jangan sampai jadi orang seperti itu ya. Oke, dicoba dan dihafalkan. Baik, ayat yang ke-6, konsentrasi, fokus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Konsentrasi, perhatikan. Alladzina hum, yaitu orang-orang yang yura'un, berbuat riya.
alladzina hum, yaitu orang-orang yang yuraun, yang berbuat ria atau berbuat ria, ya. Konsentrasi, ya. Alladzina hum, yaitu orang-orang yang yuraun, berbuat ria. Nah, sekarang Ustaz jelaskan ria itu apa sih, Ustaz? Ria itu adalah engkau beribadah kepada Allah tapi bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji manusia, ingin dipuji teman, ingin dipuji orang lain, ya. Ketika kamu melaksanakan praktek ibadah, misalnya sedekah ingin dianggap dermawan, misalnya sholat ingin dianggap orang yang khusyuk, wah hebat sholatnya. Kalau ingin mau azan ingin dianggap suaranya paling bagus gitu ya. Ketika tilawah ingin dianggap ngajinya paling hebat. Nah, itu adalah praktek dari ria, ya. Dia beribadah ya bukan karena Allah tapi karena ingin dipuji, ingin dianggap hebat oleh orang lain. Nah, itu adalah termasuk syirik kecil, ya. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dalam ibadah kita, ya. Baik anak-anak, semoga kamu menjadi anak-anak yang ikhlas, ridho melaksanakan praktek-praktek ibadahnya. Oke, silahkan dihafalkan dan dicoba. Baik, ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Perhatikan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Perhatikan. Wa yamna'una, dan mereka enggan, al-ma'un, memberikan bantuan. Wa yamna'una, dan mereka enggan, al-ma'un, memberikan bantuan atau untuk memberikan bantuan. Jadi itu anak-anak ayat yang terakhir. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan untuk memberikan bantuan. Oke? Semoga bisa dihafalkan dari ayat 1 sampai ayat ke-7 ya, dari pekan kemarin sampai hari ini. Semoga kalian bisa diberikan oleh Allah kekuatan untuk menghafal ayat dan terjemahnya. Oke, biar aktivitas kita ini dibimbing oleh Al-Qur'an. Oke, selamat mencoba dan fokus. Silahkan dicoba ya. Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah menghafal ayat 1 sampai ayat ke-7 surah Al-Ma'un. Ustaz berikan rangkuman sedikit berkenaan tentang apa yang sudah kita hafal. Allah SWT menyampaikan dalam surah Al-Ma'un, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tahu siapa orang yang mendustakan agama atau tidak percaya kepada hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu adalah orang-orang yang selalu menghardik anak yatim, mencaci maki anak yatim, memusuhi anak yatim, tidak melindungi anak-anak yatim, tidak peduli kepada mereka. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardik mereka. Ya. Kemudian apa lagi? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak mengajak untuk memberikan makan orang-orang miskin, ya, bakhil, pelit, ya. Dia hanya memikirkan kondisi mereka sendiri atau hanya memikirkan mereka bisa makan saja tapi tidak mau melihat kondisi orang-orang miskin yang tidak memiliki kekuatan untuk makan hari itu. Maka itu adalah karakter orang-orang yang disebut ya yang tidak percaya kepada agama, yang tidak percaya kepada hari pembalasan, ya. Kemudian fawailul musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, kata Allah. Ya, siapa yang celaka? Ya, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, ya. Yang celaka salatnya itu adalah orang-orang yang terhadap salat mereka lalai. Ya. Bayangkan yang salat saja masih celaka. Apalagi yang tidak salat, ya. Yang sholat saja, kalau sholatnya dia ini dientar-entar, dinanti-nanti, azan nanti tanggung lagi main game, azan tanggung lagi kerja, azan tanggung lagi masih sibuk lah gitu ya. Hati-hati, ini termasuk fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, anak-anak ya. Jadi semoga anak-anak tidak seperti itu ya. Kemudian alladzina hum yuraun, dan orang-orang yang selalu ria, pamer ya ketika melakukan ibadah ya, atau melakukan aktivitas yang lain, ingin dipuji orang, ingin dinilai orang baik dan sebagainya. Itu hati-hati ya, itu adalah orang-orang yang
disebut fawailul lil musallin, ya, yang celaka salatnya dan termasuk kategori orang-orang yang tidak percaya kepada hari pembangkitan atau hari kiamat nanti, ya. Kemudian wayamnaunal ma'un, dan mereka enggan untuk memberikan bantuan. Nah, tadi yang Ustaz sampaikan itu bakhil, ya, pelit, tidak memberikan bantuan, tidak peduli kepada orang miskin. Itu adalah hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam surah Al-Maun. Yang pertama, jadilah orang-orang yang senantiasa memuliakan anak yatim. Yang kedua, jadilah orang-orang yang senantiasa menyerukan manusia yang lain, mengajak orang lain untuk senantiasa memperhatikan orang-orang miskin, ya. Kemudian yang ketiga, ayo anak-anak perbaiki sholat kita. Ketika azan memanggil kita, maka tinggalkan seluruh aktivitas yang kita sedang lakukan, datangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya. Kemudian apalagi yuk kita tekadkan dari hari ini menjadi pribadi yang betul-betul memperhatikan sholat, ya. Sholat nomor 1, yuk kerjakan dulu sholat, karena tugas kita hidup di dunia hanya untuk sholat, ibadah semuanya. Ayo sholat kita utamakan, ya. Bisa anak-anak, ya. Kemudian jangan sampai menjadi orang yang pelit, bakhil, ya. Orang-orang yang menahan dirinya untuk membantu orang lain. Ketika orang lain membutuhkan bantuan kita, kita berikan bantuan sesanggup yang bisa kita lakukan, ya. Berikanlah orang lain itu bantuan kita, karena dengan seperti itu kita mengerjakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Anfa'uhum khairukum anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Orangnya ayo kita saling membantu satu sama lain dan kita raih kebahagiaan dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf, ya, Ustaz suaranya kurang baik karena sedang tidak sehat. Doakan Ustaz selalu untuk senantiasa bisa berdakwah, mengajak kalian juga mengajak orang lain untuk menjadi lebih baik, ya. Semoga tetap selalu sehat, ya. Kita semua, Ustaz, kalian semua semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, terima kasih anak-anak, ya. Silahkan dihafalkan, silahkan dikerjakan tugasnya, oke. Semoga kita bisa kembali bertemu di sekolah. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.